Jadi kami hari ini mau melakukan wawancara dengan owner salah satu kopi terkenal yang ada di Tarakan, yaitu Pahlawan Kopi. Nah, kalau kalian mau ikuti keseruan kami, tonton video kami sampai habis ya. Halo guys, perkenalkan nama aku Aulia Ramadanti dengan NPM 2440 40 10 60. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Judayan dengan NPM 24 40 10 61. Halo, aku Rodia Tuzara Maulida Juri dengan NPM 2440 40 10 63. Halo guys, aku Fauziah Mulia Amanda dengan NPM 244 040 1064. Astaga mati. Oh. Perkenalkan nama saya Geraldi dengan NPM 24 40 40 1065. Oke. Bang, bangun dong. Perkenalkan nama saya Gideon Purnama dengan NPM 24 40 40 1066. Hoi. Oh, halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizaldi dengan NPM 244 040 1067. Puasa. Halo guys, nama aku Shalom Damangosa dengan NPM 24 40 40 10 68. Halo, perkenalkan nama saya Ren Hanif dengan NPM 24 40 40 10 69. Dan Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Syaban Ramdhani Rahman, NPM 24 40 40 10 99. Halo, saya Gideon yang akan mewawancarai salah satu UMKM yang ada di Tarakan terkait tentang proses produksi. Kalau boleh tahu dengan abang siapa? Alam. Bang Alam. Di sini posisinya sebagai apa? Saya sebagai perwakilan dari pahlawan, terutama di cabang pahlawan kopi di Jawa Tengah. Di tahapan proses produksi. Jadi proses produksi itu adalah seluruh tahapan dari pembuatan suatu produk. Mulai itu dari bahan baku hingga menjadi produk siap jadi yang bisa dikonsumsi oleh konsumen. Nah, apakah kita bisa mulai? Bisa. Jadi saya punya beberapa pertanyaan, yaitu pertama dengan tentang bahan baku. Dari bahan bakunya sendiri, apakah itu mengambil kopi dari impor ataupun dari supplier lokal, dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi bahan baku itu. Jadi kalau buat bahan baku dari biji kopinya kita gunakan dari supplier lokal. Kita ngambil lokal, cuman bukan lokal daerah sini, jadi tetap ngambil dari luar kota dan ngambil kopinya dari daerah Jawa begitu. Kalau untuk harganya masih mengikuti harga lokal kayak biasanya aja, tetap standar lokal harga kopi biasa. Itu kira-kira berapa? Kisarannya tuh sekitar 175 sampai 200 lebih Per kilo? ya, per kilo. Kalau seperti yang bahan baku lainnya seperti es batu atau susu? Kalau misalkan bahan baku es batu sama susu, kami juga ada kayak kerjasama gitu. Jadi ada kayak kerjasama bidang usahanya kayak kerjasama gitu. Jadi susunya kita ngambil dari supplier kayak toko-toko yang memang udah ada kerjasamanya. Terus es batunya juga sama kayak gitu. Jadi koneksinya jadi gampang kayak gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana proses produksinya itu, seperti pengolahan biji kopi, yaitu seperti pencucian, pengeringan, roasting, dan lain-lain. Untuk pengolahan biji kopi, jadi di Pahlawan tuh biji kopinya semuanya diolah sendiri, mulai dari biji kopi mentah yang diambil dari luar kota itu, terus kita langsung ngerosting di sini. Jadi ada alatnya sendiri buat ngerosting kopi sampai mulai dari sangrai sampai dia jadi bubuk kayak gitu. Oke, kalau itu kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses biji kopinya? Kalau waktu buat ngeroster biji kopi itu mungkin kurang lebih sekitar 1 atau 3 jam aja cukup untuk pemakaian skala kecil. Pertanyaan selanjutnya itu skala produksi. Berapa banyak sih kopi yang bisa dihasilkan dalam sehari?
Kalau kopi jadinya rata-rata standar biasa per hari paling sedikit 800 cup sampai ke atasnya. Itu dia ada berapa varian jenis kopi atau minuman? Untuk jenis minuman kopinya satu kopi susu cinnamon kopi, terus yang duanya ada non kopi kayak Pink Lady sama coklat. Oke, jadi gimana sih cara kalian untuk menjaga kualitas satu produk itu? Kami ngejaga kualitas produk kami tentunya mulai dari kebersihan sampai kualitas bahan kami, mulai dari pembuatan roastingan biji kopi, terus pengolahan di produksi sampai di tempat seduh, sampai di tempat penjualan langsung. Pastinya kami jaga kebersihannya. Terus dari bahan-bahan juga kami pastikan bahan-bahan yang memang benar-benar layak untuk digunakan. Jadi kualitas kopi kami tetap terjaga sampai di tangan konsumen. Oke, jadi apakah ada pengaruh dari musim dan waktu terhadap proses produksi? Tentunya paling pengaruh sih kalau musim, karena kita kan jualan di kayak sektor minuman es gitu. Jadi musim tuh pengaruh banget buat kami, karena pengaruh buat penjualan juga produksi kami. Jadi kalau misalkan hujan tuh kayak cuaca hujan, terus cuaca hujan kayak gitu, jadi produksi kami pasti berkurang, karena tentunya minat konsumen buat minum es itu pasti juga berkurang. Jadi kami menyesuaikan sama cuaca. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizaldi. Jadi di sini saya akan melakukan sesi tanya jawab terkait dengan biaya bahan baku. Oke, seperti yang kita tahu, pastinya dalam usaha kopi pahlawan ini tentunya bahan baku utama yang digunakan adalah biji kopi. Nah, teman-teman di sini juga pasti penasaran dong, apa saja biaya bahan baku atau bahan baku yang digunakan selain biji kopi, dan biaya dalam proses pembelian bahan baku tersebut. Jadi langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Kalau harga dari biji kopinya itu berapa, Bang? Kalau untuk harga biji kopinya kisaran 170 atau 180 ya, standar biasa kopi. Dia pakai kopi robusta. Itu untuk beratnya berapa, Bang? Kalau untuk harga 1 kiloan ya 175 ya. Terus kalau bahan lainnya kita buat harga bahannya itu pesanannya kan skala besar, jadi buat harga buat per kayak skala persatuannya tuh mungkin kurang tahu gitu. Jadi ya. Pertanyaan saja nih, Bang. Untuk harga bahan bakunya itu, Bang, itu cenderung berubah-ubah atau relatif stabil, Bang? Kalau untuk harganya tuh tentunya pasti kadang berubah, apalagi namanya zaman sekarang kan pasti harga bahan tuh pasti naik lonjak terus. Dia berubah-ubah. Ada yang tergantung musim juga, ada yang memang karena naik aja gitu. Terus untuk pembelian bahan bakunya, Bang, biji kopi itu belinya di mana, Bang? Apakah belinya langsung dari petani atau dari distributor? Kalau kita langsung kita ada petaninya juga, jadi kita ngambil langsung dari petani. Jadi kita ngambil dari luar tuh langsung skala besar gitu, langsung banyak. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, Bang, untuk bahan bakunya ini apakah disimpan dalam bentuk stok atau belinya itu per harian, Bang? Kita simpan dalam bentuk stok. Ya, kita punya pergudangan juga. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, Bang, ada nggak, Bang, bahan baku yang mudah rusak atau memiliki masa simpan yang pendek? Kalau bahan baku yang pastinya ada, kayak biji kopi ini kan suhunya harus dijaga juga. Kalau misalkan sudah dirasa itu kan harus dijaga, jadi kualitas rasanya tuh tetap balance, harus stabil terus menerus gitu. Kalau untuk yang lainnya paling mengikuti expired pabrik mungkin. Oke, Bro, perkenalkan nama saya Dani. Oke, Alam. Oke, di sini saya akan membawakan pertanyaan tentang biaya tenaga kerja langsung. Nah, di mana pastinya teman-teman yang sekarang ini pastinya penasaran berapa sih biaya-biaya para pekerja kopi pahlawan. Apakah dia biayanya per harian atau mingguan atau per bulan, itu, Bang? Kalau untuk gaji yang kerja dari mulai produksi, untuk produksi tuh kisaran mereka gaji tetap. Jadi gaji mereka tuh tetap sekitar 1,8 sampai 2 juta lebih gitu.
Terus untuk yang kayak jaga langsung di pemasarannya langsung, mereka gaji tetapnya tuh ada yang 2 juta, ada beda-beda. Jadi mereka juga ada kayak insentif lain tuh. Jadi apalagi kayak bulan Ramadan nih kan, pastinya banyak kayak event-event, mereka punya insentif lebih kayak gitu. Jadi mereka ada kayak penjualan tambahan, mereka dapat persenan tambahan kayak gitu. Terus buat cabang di kota sama buat cabang di Juata tuh beda. Jadi dia kalau di Juata tuh sistemnya pokok tapi persenan. Jadi kenapa dibuat kayak gitu? Jadi buat ningkatin semangat ya kerja. Jadi mereka kan semakin banyak penjualan kan semakin semangat kayak gitu. Jadi kisaran gaji mereka tuh buat pokok tuh 500, terus buat persenannya tuh 400 per cupnya. Oh, per itu. Dan itu hampir rata-rata hariannya terjual tuh paling sedikit 100 cup gitu. Oh, gitu. Jadi bisa dibilang nih sistem gajinya nih harian ya? Atau mingguan? Kalau sistem gajinya kita pakai bulanan, cuman bulanan. tidak menutup kemungkinan juga tergantung kebutuhan pekerjanya. Biasanya kan ada yang memang punya kebutuhan yang mendahului gitu. Jadi kalau misalkan memang kayak dibutuhkan, kita bisa keluarkan kayak gitu. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya nih Bang, pertanyaannya. Berapa sih jumlah karyawan dalam setiap outlet Kopi Pahlawan? Kalau kami nih ada, kalau untuk yang produksi kami ada sekitar 7 orang, terus untuk bidang pemasarannya langsung kita ada sekitar 10 sampai 13-15 orang, sekitar segitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Bang. Pastinya teman-teman dan saya juga sendiri pastinya penasaran nih, apakah ada standar khusus untuk masuk di Kopi Pahlawan ini? Kalau standar buat masuk di Pahlawan, standar khususnya mungkin sampai sekarang sih belum ada sih. Yang penting minat belajar juga ada, terus berusaha gitu aja. Kalau standar buat persyaratannya ada. Kami cuman nerima laki-laki aja gitu. Dari produksinya sampai penjualan cuma laki-laki begitu. Gitu. Bang, Geraldi, alam. Halo, perkenalkan nama saya Geraldi. Di sini saya akan melakukan tanya jawab kepada salah satu perwakilan dari Pahlawan Kopi. Di sini saya mau tanya-tanya nih Bang, soal biaya overhead pabriknya. Kan yang kita tahu biaya overhead pabrik itu biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan produksi kopi. Yang kayak tetap diperlukan biar bisnis itu berjalan, termasuk kayak listrik, air, sewa tempat, perawatan mesin dan peralatan gitu Bang. Nah, di sini saya mau tanya nih. Saya mau tanya tentang biaya operasional. Yang kayak pertanyaan pertama tuh berapa biaya listrik per bulannya gitu Bang? Kalau biaya listrik per bulannya tuh kalau untuk di sini mungkin sekitar nggak nyampe 500.000, nyampe deh kayaknya, cuman sekitar kurang lebih 300 sampai 500.000 lah kali ya. Terus untuk pertanyaan kedua tuh, apakah ada biaya tambahan untuk gas atau bahan bakar roasting gitu Bang? Kalau buat roasting ada. Jadi kalau buat produksi ada gasnya sendiri, kalau buat roasting ada. Jadi kami pakai gas yang gede tuh berapa kilo sih? 16 atau? Yang gede tuh ya itu kisaran 600 sampai 650 kayaknya. Terus untuk pertanyaan ketiga tuh, berapa biaya air untuk keperluan produksi dan kebersihan gitu? Kalau air paling kisaran udah nyampe 200.000 paling. 200.000 ya? Jadi itu nggak di atas 500, nggak di bawah 300.000 gitu ya? Kalau buat air bersih mungkin kayak buat air minum gitu, kisaran buat per bulannya satu hari kami bisa pakai mungkin sekitar 10 galon 5 atau 10 galon. Nah, ini untuk pertanyaan yang terakhir tentang biaya operasional tuh, apakah ada peralatan khusus yang memerlukan perawatan rutin? Ada. Kami kan pakai pemasaran kan pakai sepeda listrik tuh. Jadi ada biaya perawatan, terus kayak biaya perawatan aki, terus kadang juga ada kayak kendala di sepedanya kayak entah ban bocor atau biaya
cas aki gitu. Iya kayak gitu. Oh. Nah, ini untuk yang kedua nih Bang, sewa dan infrastruktur. Ini apakah lokasi usaha ini milik sendiri atau sewa gitu? Kalau di sini dia ya punya sendiri, di sana juga sama. Oh, bisa. Nah, terus kalau ini sewa, berapa biaya sewanya per bulan gitu Bang? Ini kalau boleh dikasih tahu aja gitu. Kalau sewa kita nggak ada sewa sih kayaknya. Ada mungkin cuman dia yang kayak biaya-biaya yang kayak biaya operasional yang nggak masuk gitu, nah yang kayak kaget gitu aja. Oh ya. Terus nih, apakah ada biaya tambahan untuk izin usaha atau pajak tempat usaha, Bang? Kalau pajak tempat usaha tuh kayaknya kalau soal itu kayaknya kurang tahu, soalnya beda bidang yang Oh lain iya, gitu. siap. Terus ini yang terakhir nih Bang, untuk keamanan dan kebersihan. Apakah ada biaya tambahan untuk sanitasi dan kebersihan tempat usaha? Kalau untuk keamanan kita 24 jam pasti open terus. Oh. Iya, 24 jam open terus. Terus kalau untuk kebersihan pasti ada kayak cuci sepeda, terus kita pasti rutin buat general cleaning terus setiap seminggu sekali buat mastiin kebersihannya kan. Kayak diproduksi terus di gerobak. Jadi dipastikan semuanya tuh bersih sebelum ke konsumennya gitu. Iya. Bagaimana prosedur dalam menjaga kebersihan alat-alat kopi, Bang? Nah, kalau untuk kebersihan kami setiap kami gunakan alat pasti kami bersihkan. Terus biasanya juga kami kan ada kayak pemesanan gitu, jadi mungkin produksinya agak terus menerus, jadi kami pasti ngatur buat produksinya tuh lebih diatur kayak berkala gitu. Jadi alat-alat yang kami gunakan tuh tetap nggak dipaksa produksi terus menerus, jadi tetap bersih begitu. Jadi enak gitu kan? Ya, betul. Terus ini berapa biaya overhead pabriknya, kayak biaya listrik, gas, atau bahan bakar untuk roasting gitu, Bang? Kalau bahan bakar buat roastingannya kan pakai listrik sama gas tuh, jadi ya dia double ngikut biaya listrik yang diproduksi. Terus untuk gasnya dia satuannya sekitar 650 mungkin 675 kalau nggak salah ingat. Itu kami pakai tiga tabung mungkin satu bulan, karena satu di roasting terus dua diproduksi. Terus yang ini kayak sewa tempat atau biaya operasional toko atau kedai? Kalau biaya operasional sewa tempat kayaknya nggak ada. Ya, Nggak ada ya? paling dia biaya kayak listrik terus air gitu aja. Terus dan ini Bang, biaya air dan kebersihan itu berapa kisarannya gitu? Kalau biaya air, kalau buat air kayak air bersih kisarannya per hari mungkin bisa 50 sampai 100 ribu mungkin. Oh, iya. Karena kita pakai Buat minum. ya 5 galon sampai kita pakai galon, jadi ya pakainya langsung begitu, jadi satuan gitu. Kalau air kotornya air apa sih, air PDAM ya? Kalau air PDAM kisaran 100 mungkin sampai 200 ribu. Nah ini yang terakhir nih Bang, biaya perawatan mesinnya tuh. Oh. Kalau biaya perawatan mesin, jadi kami punya mekanik juga. Ya, jadi kayak kerusakan dadakan atau kerusakan yang di sepeda tuh, nanti mekanik kami pasti perbaiki. Jadi itu biayanya tuh buat mekanik tuh dia per kerusakan, terus ada biaya gaji pokoknya juga dia. Ya kalau buat biaya perawatan baterai itu cukup lumayan lah, soalnya di daerah sini kan belum ada tuh. Jadi kami buat ngirim lagi buat pengiriman ke Surabaya gitu. Jauh ya, lumayan. Oh ya, mungkin itu Bang pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih atas partisipasinya untuk menjawab pertanyaan yang saya tanyakan. Terima kasih Bang ya. Oke, halo guys. Di sini saya sedang berada di salah satu outlet Pahlawan Coffee, lebih tepatnya di Jalan Keramat. Nah, pada video kali ini saya akan memperlihatkan cara membuat atau cara memproduksi atau cara menyajikan kopi pahlawan. Mari kita cek. Mas, pesan satu Mas.
Jadi itu dia keseruan kami pada hari ini. Nah, teman-teman, Kopi Pahlawan tidak hanya berkomitmen untuk menghadirkan kopi yang berkualitas, tetapi juga berperan dalam mendukung UMKM di Kota Tarakan. Semoga wawancara ini memberikan wawasan baru dan menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai produk lokal. Thanks for watching, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah! Sampai jumpa.